Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Saraswati dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik teman-teman, di sini itu hawanya dingin banget ya kan. Makanya aku mau bikin yang anget-anget, yaitu kopi. Sebenarnya ini udah jadi kebiasaan aku kalau lagi sendirian terus pengen menikmati suasana udara dingin gitu, aku biasanya bikin kopi. Dan beruntung banget hari ini cuacanya juga cukup dingin ya kan, jadi sangat pas itu untuk aku yang suka ngopi. Jadi maksudku adalah kuliner ya. Dan kali ini adalah tentang kopi. Mengapa? Karena kopi itu sangat sederhana, nggak ribet, dan punya banyak keunikan. Dan nantinya aku juga akan memberitahukan kepada kalian beberapa fakta tentang kopi. Oke teman-teman, kita langsung aja. Nanti aku mau langsung meracik kopinya. Lihat aku bagaimana cara meracik kopi ya. Ini aku sudah mulai rebus airnya sebelum aku mulai video tadi. Oke, aku mau bikin kopi hitam karena kopi gula aren yang biasanya aku minum itu sudah habis digandas oleh anakku. Jadi aku pakai 1 sendok ya. Ini 1 sendok teh kecil. Penuh ya. Jangan lupa kasih gula, karena kalau tanpa gula itu rasanya pahit banget. Aku pakai 2 sendok. Itu airnya udah panas banget, udah mendidih juga. Aku mau seduhkan ke sini ya. Lupa diaduk biar apa? Biar rasanya nggak pahit-pahit juga, manisnya nanti juga berasa. Oke, ini sudah aku aduk ya guys. Dan ini masih panas banget, jadi jangan langsung diminum karena aku biasanya tuh nunggu ya kopinya hangat. Oke, sambil menunggu kopinya hangat, aku mau kasih tahu fakta tentang kopi ya kan. Jadi yang pertama itu merupakan kopi itu merupakan minuman yang paling populer di seluruh dunia. Kenapa? Bukan hanya rasanya aja yang nikmat, namun manfaatnya mampu membuat seseorang tetap terjaga dan selalu dijaga solusi terbaik sebagai teman begadang. Jadi ini bagus banget kalau bagi kalian yang mungkin suka begadang mengerjakan tugas gitu ya kan. Jadi teman kopi bersama ada cemilannya kan pasti lebih nikmat. Jenis kopi apa saja itu bisa dijadikan teman bincang-bincang. Apalagi kalau kopinya itu adalah kopi kapal api. Kenapa? Karena rasanya karena kopi kapal api itu aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi teman-teman, ada beberapa fakta tentang kopi. Oke, yang pertama kita akan mengenal sejarah kopi. Kopi itu juga memiliki sejarah loh teman-teman. Kalian penasaran? Kopi pertama kali tercatat pada abad ke-9. Awalnya biji kopi itu ditemukan di benua Afrika, tepatnya di kawasan Ethiopia. Pada waktu itu, masyarakat Ethiopia mengkonsumsi kopi untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, setelah beberapa abad kemudian, kopi mulai tersebar di semenanjung Arab. Berbeda dengan bangsa Ethiopia yang mengolah kopi dengan cara yang tradisional, bangsa Arab sudah tahu cara
mengambil biji kopi atau sari kopi pada waktu itu. Dari sini, kopi semakin populer, mengingat manfaatnya yang mampu menahan kantuk. Kalian tahu, kepopuleran kopi itu bisa sampai merambah ke Eropa loh, yaitu di bangsa Belanda. Sebagai bangsa Eropa pertama yang membudidayakan biji kopi setelah biji tersebut masuk ke Eropa pada tahun 1615. Selanjutnya kopi mulai menyebar di Perancis dan tempat lainnya yang ada di Eropa. Hingga di tahun 1727, kopi mulai menjamah di benua Amerika dan mulai dibudidayakan di Brazil. Jadi teman-teman, itu adalah sejarah kopi yang pada awalnya ditemukan di Ethiopia lalu menyebar terus sampai ke Brazil dan akhirnya di benua Asia, dan lebihnya Indonesia juga ikut membudidayakan kopi. Setelah saya beritahukan sejarah tentang kopi, mari saya kenalkan kalau kopi ini memiliki dua jenis biji. Kalian tahu kopi itu memiliki rasa yang agak pahit. Ingat ya, agak pahit, nggak terlalu pahit. Tapi bukan berarti semua kopi itu sama. Sensasi rasa yang ditimbulkan itu berbeda-beda antara kopi yang satu dengan yang kopi yang lainnya, karena prosesnya juga tidak sama. Ada dua macam biji kopi, yaitu biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta. Biji kopi Arabica adalah salah satu biji kopi yang paling populer saat ini. Kenapa? Karena memiliki cita rasa yang terbaik. Biji kopi inilah yang pertama kali ditemukan di benua Ethiopia. Di sana, biji kopi ini mulai berkembang menjadi biji kopi Arabica. Ciri dari biji kopi ini itu adalah kecil, terus warnanya hijau. Aku ulangi ya, jadi biji kopi Arabica itu memiliki ciri-cirinya ada dua, yaitu bentuknya kecil dan berwarna hijau. Ada juga sih sebenarnya yang berwarna merah gelap, tapi di Indonesia sendiri itu memang berkembangnya dibudidayakan dengan warna yang hijau. Biji kopi Arabica banyak tumbuhnya itu di daerah iklim tropis. Sedangkan biji Robusta berasal dari Kongo. Kopi Robusta itu kawan-kawan memiliki tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga tidak heran jika rasanya itu lebih asam. Kopi Robusta ini sangat cocok bagi kalian yang ingin menikmati kopi dengan rasa sensasi yang lebih kuat. Dan untuk soal harga, dibanding biji kopi Arabica, kopi Robusta relatif lebih murah. Oh iya, kalian pasti pernah mendengar kopi luwak kan? Sebenarnya kopi luwak itu adalah yang berasal dari biji kopi Arabica. Cara membuatnya yang unik, membuat kopi ini memiliki rasa yang berbeda. Tak heran sih jika harganya lebih mahal dari biji Arabica maupun Robusta. Caranya, luwak akan memakan biji Arabica dan bagian dalam biji kopi yang tidak bisa dicerna oleh si luwak akan ikut keluar bersama kotorannya karena sudah mengeluarkan atau karena sudah mengalami proses fragmentasi di dalam perut luwak. Maka biji kopi yang dikeluarkan tersebut rasanya juga berbeda. Setelah itu ada beberapa serangkaian proses pembuatan kopi supaya kopi bisa sampai ke cangkir untuk siap dinikmati. Ini masih panas. Jadi cara
kopi yang sudah siap dipanen itu nanti akan dipetik dan dipisahkan, karena yang dinikmati adalah bijinya. Maka para petani harus memisahkan dari daging buah. Baru setelah itu biji kopi akan dijemur hingga kering. Tujuan dari mengeringkan biji kopi adalah untuk mengurangi kadar air pada biji kopi agar kopi bisa menghasilkan cita rasa yang sempurna ketika nanti diolah. Oke, saya ulangi ya. Tujuan dari mengeringkan biji kopi adalah untuk mengurangi kadar air pada biji kopi agar kopi bisa menghasilkan cita rasa yang sempurna ketika nanti diolah. Setelah dijemur, biji kopi ini siap disangrai. Biji kopi yang siap disangrai ini warnanya masih kehijauan. Baru setelah disangrai, warnanya akan berubah menjadi kehitaman atau kecoklatan. Satu sih jenis metode sangrai yang diminati. Nah, setelah disangrai nih, baru kemudian biji kopi digiling hingga menjadi kopi bubuk seperti yang tadi aku bikin. Kopi bubuk inilah yang kemudian akan diolah melalui beberapa metode penyajian untuk menghasilkan minuman kopi hangat yang siap di meja teman ngopi. Setelah proses pembuatan kopi, mari saya jelaskan tentang cara pengolahan kopi. Ada banyak jenis pengolahan kopi ya teman-teman. Jadi ketika kalian pergi ke cafe shop itu ada menu espresso, latte, cappuccino, dan masih banyak lainnya. Espresso merupakan cara penyajian kopi yang dilakukan dengan mengekstraksi kopi menggunakan uap panas. Pada umumnya, proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin espresso khusus yang bisa menjaga temperatur kopi tetap stabil sehingga bisa menghasilkan kopi dengan cita rasa yang lezat, seperti kopi kapal api. Dalam proses ini, kualitas, durasi waktu, serta suhu panas diperhatikan dengan baik. Umumnya, suhu yang ideal untuk metode ini adalah 90-60 derajat Celcius. Kopi yang sudah diseduh ini kemudian ada yang disajikan langsung dan ada yang ditambah dulu dengan susu. Susu bisa menambah cita rasa kopi agar lebih kaya. Inilah yang disebut dengan kopi latte. Nah, kawan-kawan, kopi latte ini adalah kopi favorit aku. Kopi latte ini dibuat dengan mencampurkan kopi espresso dan susu dengan perbandingan 2:1. Dibandingkan espresso, kopi latte memiliki rasa pahit yang relatif lebih rendah, sehingga bagi mereka yang kurang suka kopi atau masih pemula, latte ini bisa menjadi alternatif. Ada satu fakta lagi, kalian tahu kopi itu sebenarnya nggak pahit. Biji kopi sebenarnya tidak memiliki rasa yang pahit. Rasa pahit yang dihasilkan oleh kopi ini berasal dari proses sangrai yang dilakukan sebelum kopi siap digiling. Jadi tak heran kalau tingkat kepahitan rasa kopi itu berbeda-beda. Selain itu, alasan lain kenapa kopi bisa pahit adalah dari sifat dari biji kopi sendiri. Berbagai metode yang dilakukan selama proses pengolahan kopi juga bisa mempengaruhi tingkat kepahitan biji kopi. Semakin halus bubuk kopi, maka ideal kopi juga cenderung lebih pahit. Cara menyeduh kopi juga bisa mempengaruhi pada rasa kopi itu sendiri. Biasanya semakin panas suhu air yang dipakai untuk menyeduh kopi, maka akan semakin pahit kopi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena suhu panas bisa mendorong biji kopi untuk mengeluarkan sifat asamnya. Inilah yang membuat kopi seduhan terasa makin pahit. Itulah beberapa fakta tentang kopi. Sepertinya kopiku ini udah anget ya kan, aku mau coba dulu. Cukup segini aja, aku mau
menikmati kopi ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.